Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arini Aulia. Saya merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Angkatan 2020. Nah, melalui video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagan struktur organisasi BK di sekolah dan juga mekanisme pelayanan BK di sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton dan simak video kali ini. Nah, baik untuk bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi pelayanan BK di sekolah. Nah, dapat kita lihat bersama di sini ada 3 komponen teratas, diantaranya ada kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah, ada komite sekolah, dan juga ada instansi terkait atau tenaga ahli. Nah, terkhusus untuk kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah, secara kita ketahui bersama bahwasanya mereka adalah penanggung jawab penuh di dalam pelaksanaan pendidikan pada suatu sekolah. Nah, adapun tugas ataupun peran daripada kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah, khususnya di dalam pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri adalah bahwasanya kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah ini senantiasa memberikan akses kepada guru BK di dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah memberikan surat tugas kepada guru BK untuk melaksanakan layanan. Nah, selanjutnya ada tugas ketiga dari kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah adalah melakukan kerjasama yang baik antara komite sekolah dan juga tenaga ahli ataupun instansi lain. Secara kita ketahui bersama pula bahwasanya di dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling ini sendiri, kepala sekolah itu tentu tidak bisa secara penuh di dalam menangani setiap permasalahan yang ada di sekolah, sehingga hal itulah perlu adanya kerjasama yang baik di antara kedua pihak tersebut. Nah, untuk komite sekolah ini saja bisa terdiri dari unsur sekolah, orang tua, ataupun tokoh masyarakat. Dan yang terakhir adalah untuk tenaga ahli atau instansi terkait, bisa saja dari organisasi profesi atau APKIN, dokter ataupun psikolog. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada garis ke bawah dari kepala sekolah ke guru BK ataupun konselor itu tidak secara langsung dilaksanakan. Ada proses yang harus dilalui, yaitu pada tata usaha. Nah, untuk tata usaha sendiri di sini berperan di dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah membantu untuk mempersiapkan sarana dan juga prasarana yang akan digunakan guru BK dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Dan selanjutnya adalah tugas pentingnya adalah untuk memberikan ataupun mengadministrasikan setiap data ataupun dokumen terkait dengan siswa yang akan dituju atau akan diberikan layanan bimbingan dan konseling oleh guru BK itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada 3 cabang, yakni antara guru mata pelajaran, guru BK atau konselor, dan juga wali kelas. Nah, di sini ada garis putus-putus, ini artinya menandakan adanya koordinasi dan juga adanya konsultasi di antara ketiganya. Karena guru BK di dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling tentunya perlu memperoleh data ataupun informasi yang valid tentang siswa yang akan dituju ataupun yang akan diberikan layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, adapun struktur organisasi yang terakhir adalah siswa ataupun peserta didik, yang mana siswa atau peserta didik ini menjadi orang yang akan menerima atau mendapatkan bimbingan ataupun layanan bimbingan dan konseling dari guru BK itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih kepada penjelasan terkait dengan mekanisme kerja BK di sekolah. Nah, terkait dengan bagian mekanisme kerja BK di sekolah, tentunya ini tidak terlepas daripada peran penting dari guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK atau konselor, dan juga kepala sekolah di dalamnya. Tentunya keempat pihak ini harus senantiasa bekerja sama di dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, terkhusus untuk guru mata pelajaran, di sini ada beberapa
ada 3 aspek yang perlu untuk disiapkan oleh guru mata pelajaran, yang mana di sini ia berperan untuk memberikan tambahan informasi ataupun data kepada guru wali kelas yang kemudian akan diserahkan kepada guru BK ataupun konselor, yang mana seperti daftar nilai siswa, catatan observasi siswa, dan juga catatan kejadian ataupun anekdot. Nah, selanjutnya ketiga hal ini kemudian diserahkan kepada wali kelas dalam bentuk daftar nilai, angket siswa, angket orang tua, laporan observasi siswa, catatan anekdot, laporan kegiatan pelaksanaan, dan catatan home visit, dan juga catatan wawancara. Nah, dari beberapa aspek ini ada satu hal yang dari guru mata pelajarannya, yaitu catatan observasi siswa yang dikenal sebagai catatan konseling untuk guru BK ataupun konselor itu sendiri. Nah, selanjutnya dari data-data yang telah disiapkan oleh data ataupun informasi yang disiapkan oleh wali kelas kemudian diserahkan kepada guru BK ataupun konselor. Nah, untuk daftar nilai ini untuk guru BK ataupun konselor itu menyebutnya sebagai kartu akademis. Nah, dari sini kartu akademis dapat dilihat di sini ada garis yang menunjukkan bahwasanya dimasukkan ke dalam buku pribadi ataupun map pribadi siswa. Nah, selain kartu akademis, ada beberapa hal yang dimasukkan ke dalam buku pribadi ataupun map pribadi siswa itu sendiri. Misalnya saja adalah angket siswa, angket orang tua, laporan observasi siswa, catatan anekdot, catatan home visit, catatan wawancara, data psikotes, catatan konferensi kasus. Nah, semua ini kemudian dimasukkan ke dalam buku pribadi ataupun map pribadi siswa yang kemudian akan memudahkan guru BK ataupun konselor untuk menelusuri dokumen ataupun data yang diperlukan di dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu sendiri kepada siswa. Nah, selanjutnya ada kepala sekolah, di mana dalam hal ini kepala sekolah berfungsi ataupun berperan untuk memeriksa ataupun hanya cukup mengetahui saja bahwasanya ada kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan. Misalnya saja adalah sifatnya diketahui, itu buku pribadi ataupun map pribadi. Ini sifatnya hanya cukup untuk diketahui saja oleh kepala sekolah bahwasanya map pribadi ataupun buku pribadi siswa itu ada. Nah, selanjutnya ada juga data psikotes, dan ada juga laporan kegiatan pelayanan. Artinya di sini kepala sekolah hanya cukup mengetahui bahwasanya ada kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang telah dilakukan oleh guru BK ataupun konselor. Tetapi ada juga yang perlu kepala sekolah periksa. Di antaranya adalah laporan bulanan kegiatan BK dan juga notulen rapat. Nah, kedua hal ini tentu harus betul-betul diperiksa oleh kepala sekolah untuk validitas bahwasanya kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan berjalan dengan semestinya. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan singkat dari mekanisme kerja BK di sekolah dan juga struktur organisasi pelayanan BK di sekolah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.